Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillah. Oke, di sini ada the Queen of Cups and the Justice. Kamu bisa berdealing dengan Libra and water sign, ya, or any, ya. The Sun, the King of Swords, dengan Leo. Kamu bisa berdealing. Dicek Sun, Rising, Moon, dan Venusnya. Tapi ini bisa siapa aja. Full Sword. Situasi maskulin. Five of Wands. Ace of Cups. Oke. Maskulin jiwanya banget ini ya, energinya. Alright, di sini maskulin ini konflik batin sebenarnya. Ya, konflik batin atas ya mau balik ke kamu atau tetap bertahan dengan orang baru. Salah satunya ya dia merasa bahagia kalau sama kamu. Dia akui itu ya, tentang energi, dia akui. Tapi yang dia takutkan adalah ini ya tentang perdebatan. Ya, perdebatan dengan orang baru dan dengan kamu juga. Ya pastinya kan kalau balik ke kamu kan nggak langsung baik-baik aja kan. Pasti ada pertanyaan ya tentang ketulusan cinta. Ini yang ditakutkan oleh maskulin. Dan feminim juga ngerasa ya maskulin pengen balik gitu. Ya, ingin rujuk lagi. Ya, si feminim ini ngerasa banget kalau maskulin tuh sebenarnya pengen balik, pengen rujuk lagi, pengen bayan lagi, ya. Energinya udah kerasanya seperti itu. Dan di sini maskulin juga lagi perang batin ya. Perang pikiran dan hatinya nih lagi perang nih, lagi konflik batin juga karena ya mikirnya mau dengan orang baru apa orang lama gitu. Dan di sini yang ditakutkan oleh maskulin adalah konflik dengan orang baru ya. Dia takut banget. Karena kenapa? Ya karena orang baru ini mengancam ya, karena ada Five of Wands. Ya akan menyerang dia di bawah alam sadar. Jadi ya memakai ilmu atau telepati. Maskulin takut banget ini. Lelah juga tentang drama. Ya, terutama tentang ketulusan cinta tuh lelah. Dia paling capek kalau ditanya, kenapa sih lo gak tulus sama gue, lo gak setia. Dia lelah banget karena dia orangnya keras ya. Jadi maunya seenaknya dia aja, seenaknya dia aja. Dan ya dia merasa ya dia berkuasa gitu loh atas sebuah hubungan. Dia pengendali lah, controlling banget ya. Five of Pentacles, Nine of Swords. Maskulin juga takut loh tentang spiritualnya kamu. Dia takut kehilangan
energi spiritualnya kamu nih. Dia tersiksa, dihantui rasa bersalah tentang karma, tentang kejujuran terutama, ya. Dan feminim di sini juga nggak nyaman ya dengan keadaan karena merasa kesendirian juga gitu loh. Walaupun bersama dengan maskulin udah ada yang rujuk karena anak ya, karena anak, tapi masih banyak perdebatan ya tentang orang baru. Dan di sini feminim merasa sudah kehilangan energi buat maskulin, capek gitu loh, memikirkan tentang kebahagiaan yang gak ada ujungnya tuh ya. Lelah memikirkan koneksi, strange. Di sini aku ngelihatnya maskulin mencoba untuk terlihat kuat ya, walaupun dia sudah kehilangan energinya feminim ya, sudah kehilangan dan merasa rindu, kangen juga dengan energinya feminim, terutama dalam hal spiritual. Dia butuh banget sebenarnya ya, karena saat ini si maskulin ini hanya memakai logika aja, dan ini ngebunuh dirinya dia sendiri perlahan-lahan ya, karena ego. Tuh, dia mantau kamu ya, dia stalking kamu banget loh feminim. Dan kamu tahu kamu diawasin ya, diawasin secara kasat mata ataupun tidak kasat mata gitu ya, terlihat dan tidak terlihat, bisa secara media sosial ataupun secara alam bawah sadar ya, sadarnya kamu ya feminim. Kamu merasa kok kayaknya ada yang ngawasin gue deh, lelah gitu, capek. Dan kamu juga merasa trauma untuk meraih kebahagiaan. Kenapa harus yang ngerasain sakit dulu sih gitu. Tuh, Ten of Swords. Wow, maskulin, kamu mencoba untuk kuat ya tentang karma, tapi pada akhirnya nggak akan bisa kamu pertahankan lagi. Kamu lelah, ini bisa sampai sakit, bahkan ya jauh-jauh ya, bisa sampai ya kematian gitu. Karena ya kehilangan kejujuran dari koneksi inilah yang membuat ya kamu terbunuh sendiri dari egomu, dari controllingmu ya, maskulin. Merindukan koneksi ini untuk bersatu, tapi ya kamu masih mengendalikan tentang kemunafikan kamu, kebohongannya kamu. Banyak masalah dengan pilihan kamu ya maskulin nantinya, banyak drama. Dan feminim di sini merasa tersiksa juga sih sebenarnya, karena ingin bahagia banget, tapi ya itu dia, rasa ketakutan tentang ketulusan cinta tuh masih ada, karena rasa traumanya itu belum bisa hilang 100% ya si feminim ini. The King of Pentacles.
Maskulin ada niatan untuk perbaiki cintanya, perbaiki ketulusan cinta, bahkan dia ingin memperbaiki mencintai dirinya dia sendiri sih. Ya. Walaupun dia dengan orang baru mencoba memperbaiki percintaannya dengan orang baru, ini banyak masalah. Ya, banyak masalah, banyak drama, dan akan saling menyakiti satu sama lainnya dengan kata-kata yang kasar. Ya, aku ngelihatnya. Karena ia merasa dirugikan satu sama lain. Sedangkan feminim di sini nggak nyaman juga ya. Dengan rasa traumanya ini masih menghantui, sehingga terkadang takut untuk memulai kehidupan yang baru. Ada cinta baru juga nih, feminim banyak ya sebenarnya, tapi masih belum fokus ke orang baru 100%. Ya, feminim. Tadi aku udah ngerasa ini. Udah ngerasa energinya feminim tuh setelah dihancurkan kedamaiannya, dihancurkan ketulusannya, ya, kebaikannya dihancurkan. Karena ya kelakuannya maskulin yang ingin kebebasan, gegabah gitu ya. Pada akhirnya feminim coba untuk bangkit lagi ya dari kehancuran, memulai kehidupan baru ya, dan merencanakan untuk memperbaiki diri. Ini journey-nya feminim secara spiritual ya, ini perjalanan hidupnya. Untuk meraih kesuksesan ya salah satunya jalan adalah memperbaiki diri melalui spiritual. Makanya maskulin kehilangan energi spiritualnya feminim. Kenapa? Karena feminim coba untuk fokus pada dirinya. Ya, jadi spiritualnya itu buat dirinya dia sendiri. Karena feminim sudah lelah juga ya, kembali dengan maskulin selalu dijadikan pilihan. Dan ini membuat feminim menjadi takut untuk memulai kehidupan baru. Ya, kita lihat dengan the justice-nya. Kita lihat dengan the justice. Three of Swords. The Temperance. Four of Cups. Ya. Terkadang memang feminim kangen ya dengan koneksinya sama maskulin, tapi tersiksa juga ketika mengenang dijadikan pilihan dan diacuhkan. Ini membuat feminim tuh terkadang masih sakit hati, terluka ya, kecewa sih jatuhnya, karena dijadikan pilihan oleh maskulin ya. Dan di sini maskulin juga coba untuk mengendalikan koneksi ini. Maskulin sebenarnya udah lelah ya dengan dramanya dengan orang baru nih. Kita lihat ya tentang Four of Swords-nya. Apa sih yang buat dia lelah? Komunikasi. Ya, komunikasi dengan orang baru ini penuh dengan drama, penuh dengan cekcok, dengan penuh keributan. Ya, terutama tentang menanyakan ketulusan cintanya maskulin terhadap orang baru. Oh, kenapa? Karena maskulin masih ya mencari karmik-karmik lainnya dan juga memantau kamu ya. Jadi orang baru ini tahu maskulin masih peduli, masih melihat, stalking kamu. Tuh kan? Mencari informasi tentang feminim. Kita lihat ya.
Makanya orang baru ini mencari masalah sama maskulin. Kita lihat Five of Wands-nya apa. Tuh ya, keributan terus ya. Yang diributin itu adalah masalah di masa lalu yang belum diselesaikan oleh maskulin. Dan feminim di sini sebenarnya mencoba merenungi ya tentang lukanya, terutama dalam hal trauma karena dijadikan pilihan berkali-kali. Dan ini membuat feminim juga tersiksa gitu. Maskulin masih membayangkan dan mencari juga orang lain ya. Dan ini membuat orang barunya ini nggak terima. Dan merasa sakit hati, tersiksa juga ya. Tuh. Ya, karena maskulinnya masih stalking si feminim. Ya, dia nggak suka. Tuh ya, tuh. Masih stalking, bahkan masih bisa mengigau tentang feminim, memanggil nama feminim, ini bisa. Makanya banyak masalah, banyak drama. Karena masih membayangkan, bahkan juga bukan ngebayangin lagi aja, tapi membandingkan juga gitu loh. Oh, andai kamu kayak si feminim begini, begini, begini. Ya, kita lihat Five of Pentacles-nya. Oke, kenapa feminim sudah kehilangan spiritualnya kepada maskulin walaupun terkadang merindukan? Karena dia merasa kesendirian ya. Walaupun bersama dengan maskulin, tapi ia merasa dibagi-bagi harapannya. Tuh. Dipermainkan ya. Harapannya dipermainkan oleh maskulin. Aku ngelihatnya. Makanya si maskulin ini melihat perubahan si feminim ini, oh sangat kaget banget. Kita lihat Nine of Swords-nya. Aku sih ngerasainnya sebenarnya tersiksa ya feminim, tapi karena anak juga salah satunya, ini membuat feminim menjadi munafik ya terhadap koneksi ini. Tapi yang ditakutkan feminim adalah dia lelah tentang percintaan. Itu yang dia takutkan. Kecewa tentang percintaan, tentang ketulusan. Tuh. Feminim nih udah, sebagian nih ada yang udah pengen cerai aja gitu loh. Udahlah, selesailah, capek lah. Kayak gini terus, gak ada perubahan gitu loh. Mencoba menerima kenyataan, tapi ya kita gak bisa ngebohongin hati nurani gitu loh. Kalau luka itu masih ada dan itu butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan puluhan tahun. Ya, semua orang tuh kan berbeda. Dan feminim ini takut tentang karma. Ya, ada justice lagi. Takut akan karma gitu loh. Karmanya takut ke anak, ke cucu. Ini yang ditakutkan oleh feminim. Tuh. Seven of Swords. Takut banget ya tentang karma. Takut banget ini tentang karma dia. Tuh, ya.
Feminim takut banget tentang karma perbuatannya si maskulin ini, ya jatuh ke anak, cucu, cicit gitu ya. Kalau untuk dirinya sih dia masih bisa bertahan lah, masih bisa ini. Ini loh yang dipikirkan adalah keturunan. Ini yang ditakutkan oleh feminim, makanya tersiksa karena ya otomatis harus menjadi manusia yang munafik gitu. Demi anak. Kita lihat ya. Maskulin ini mantau feminim ya, mantau feminim. Yang ditakutkan maskulin adalah ya feminim mendapati pasangan baru. Kita lihat the Ten of Swords-nya. Wow. Oke. Ini kartunya menyeramkan sih. Menyeramkan adalah ya maskulinnya udah tahu ya sebenarnya ujungnya akan menjadi kehancuran, tapi tetap aja dikendalikan gitu loh. Angkuh masih dia pegang. Sebenarnya dia udah terbunuh dengan perbuatan dia sendiri. Dia takut juga tentang karma, tapi tetap aja dia lakukan secara diam-diam ya. Pada akhirnya ini ya menghancurkan karirnya dia, menghancurkan ya spiritualnya dia sendiri. Karena keangkuhan, kesombongannya dia inilah. Kita lihat Four of Cups. Ya, terlalu banyak memilih. Nine of Wands. Tuh ya. Terlalu banyak memilih dan ya dia menutupi diri, bahkan menutupi karma buruknya itu dari kamu. Salah satunya adalah malu ya. Malu mengungkapkan keadaannya dia sebenarnya. Dan dia sadarin sulit untuk melepasin kamu. Apalagi dia sudah melihat kejujurannya kamu, melihat ketulusan cintanya kamu, dan ditambah lagi kamu sudah banyak berubah ya, lebih mencintai diri sendiri. Ini membuat dia tuh berat banget ninggalin kamu. Dia pengennya tuh semuanya dia genggam. Ya kamu ya orang baru. Ya. Maskulin keblok ya. Tuh. Karma baiknya keblok. Keberuntungannya keblok. Kesuksesannya juga keblok. Bahkan juga spiritualnya juga keblok ya. Karena kenapa? Ya ini dia. Orang barunya ini juga mencari cara untuk bisa mengikat maskulin agar tidak kembali ke kamu, agar tidak memimpikan kamu. Tapi kan Tuhan yang berkehendak ya di sini. Karmik mencoba mencari cara nih biar tidak ngejar kamu, tapi Tuhan berkehendak lain. Kehidupannya maskulin ini banyak sekali halangan ya. Banyak sekali halangan untuk bahagia, untuk sukses. Ya, halangannya banyak. Kita lihat clarify-nya. Ininya apa? Masculine, please. Wellness. The recovery of health and wellness here. Maskulin ada yang sakit ya. Lagi sakit ini.
lagi memperbaiki. Sorry. Maaf saya, energinya nggak enak banget. Jadi maskulin ini lagi coba memperbaiki ya. Dia kurang enak badan dan keadaannya juga lagi tidak baik. Karena ada Ten of Swords juga ya. Lelah, capek. Aku ngeliatnya dia sakit ini dia. Tapi nggak ditunjukkan. Tapi sebenarnya sakit dalam dirinya tuh. Passion and purpose. Your intuition give you energy and motivation to work on a meaningful project that's dear to your heart. Hasrat ya, dan komitmen. Jadi sebenarnya butuh energi kamu sih. Dia coba untuk terlihat kuat, tapi sebenarnya maskul ini udah lemah, udah nggak daya. Tambah lagi ya ada yang ya maaf aja gitu ya. Ada yang ini yang ke jantung ya, penyakit jantung. Unnecessary worries ya, kebanyakan khawatir ya, penyakit jantung. Nggak sehat ini orang. Karena ketakutan ketahuan, ketakutan gagal, ketakutan ditinggal. Ya, aku ngeliatnya. Ya, satu-satunya cara adalah dia harus memperbaiki dirinya, memperbaiki kekhawatirannya dengan cara lebih banyak komunikasi dengan Tuhan pastinya. Itu solusi yang terbaik. Dia harus memperbaiki spiritualnya dia dan menurunkan egonya ya. Busy time and multitasking. Ya. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan. Jadi kalau masalah spiritual tuh dia kayak nggak penting. Padahal tuh penting banget. Ya, penting banget. Dan inilah yang membuat dia lelah, capek, ditambah lagi ya terlalu duniawi juga ya. Jadi ya mudah kena hasutan, mudah kena serangan juga, entah dari luar ataupun ya dari diri sendiri, dari keluarga. Take a chart of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reason for being busy. Ya terlalu banyak bohong ya. Untuk memperbaiki diri itu selalu bilangnya, aduh gue sibuk nih, kerjaan gue banyak, jadi gak sempet tirakat, gak sempet puasa, gak sempet. Tapi dia gak mau komunikasi dengan orang lain ya sebagai motivator. Jadi dia merasa ya udahlah gue sibukin aja sama kerja. Nanti juga sembuh lagi kok, nanti juga baik lagi kok, nanti juga biasa lagi. Itu pikirannya sih maskulin. Kalau feminim tidak, yang aku lihat ya. Tadinya memang dia hanya memikirkan si maskulin untuk sukses. Karena ya mencintai kan. Jadi memberikan seluruh pikiran, seluruh energi untuk si maskulin agar sukses, disenengin orang. Ya, tapi kan ternyata maskulin memanfaatkan. Ya, energi spiritualnya sih feminim. Makanya dia butuh banget nih energinya dia nih si feminim. Kenapa? Ya karena untuk bisa membantu kehidupannya dia. Ya, sekarang maskulin ini banyak kekhawatiran dalam hidupnya, terutama ya tentang pekerjaan, tentang orang-orang sekitarnya dia, udah mulai nggak suka sama dia, udah mulai terbongkar keburukannya dia. Ya. Dan maskulin ini selalu bilangnya nggak ada waktu untuk perbaikan diri, nggak ada waktu untuk sharing. Jadi dia pikirannya hanya kerja. Padahal dia harus padahal dia harus butuh ini ya, motivator ataupun seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu ngikis energinya dia.
angkuh ya, karena dia angkuh sih, sombong, merasa mampu, ya merasa bisa sembuh sendiri dengan pekerjaan. Padahal jiwanya juga harus diserami dengan rohania, dengan keagamaan gitu loh. Self-indulgence, focus on self-worth, time to heal and shadow work, self-appreciation. Karena terlalu sombong, terlalu angkuh ya, dia harus menyembuhkan dirinya dari kegelapannya dia, energinya. Kalau dia mau banyakin happy, dia harus banyak bersyukur harusnya. Dengan situasi yang Tuhan kasih, mau baik mau buruk, ya harus prasangka baik ke Tuhan dan banyakin bersyukur kalau dia masih dikasih kesempatan untuk bernafas gitu loh ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Trotemes. Jaga diri kalian dan selamat hari Maulid Nabi. Insya Allah kita semua diampuni dosanya dan dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita menjadi orang yang baik, insya Allah. Dan jangan pernah putus asa untuk menjadi orang baik walaupun tidak dihiraukan, tidak dihargai. Tapi ingat, kebaikan itu akan selalu ada. Oke, sampai cucu cicit kita. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.